yang saya tanam di depan rumah ini cuma 2 deret dan semuanya nggak serentak berbuah ya, tapi kita panen saja. Ini dia buahnya. Kita cari lagi buahnya mana ya, ini dia bersembunyi. Ini satu lagi timunnya. Kita cari lagi timun yang lain di sini, tapi dia masih muda, jadinya kita panen 3 saja timunnya. Sebelum ditanam timun ini, bagian bawahnya saya taruhkan jerami padi cukup banyak, terus setelah itu saya taruhkan tanah biasa, tanah yang saya sudah pakai tanam seperti di karung sana kan, itu dipakai untuk menanam terong. Nah, tanah yang sudah berbulan-bulan itu saya letakkan di sini, kemudian saya taruhkan lagi jerami padi dan tanah-tanah bekas nanam sayur seperti ini saya taruh di atasnya. Itu isinya pupuk kandang ayam, dan itu bibitnya saya langsung sebar ya, karena males buat dia disemai, jadinya sebar langsung, tumbuhnya kayak gini. Enggak serempak sih berbuahnya, tapi nggak apa-apa, yang penting ada buat stok mama di rumah ya. Dan ini timun di sini, timunnya saya taruhkan seperti tali rafia biar dia bisa menopang timun ini agar nggak jatuh. Jadinya timunnya ini ketopang, enggak sampai ke tanah, karena kalau sampai dia menjalar ke tanah itu tuh bisa bikin si timunnya ini ngabisin tempat buat tanaman lain, jadinya nggak bisa buat tanaman lain, cuma cukup buat timunnya aja paling. Terus belum lagi nanti buahnya keserang hama kan yang dari tanah, jadinya lebih baik dipakaikan tali seperti ini. Dan di bawah sini saya pakaikan papan seperti ini. Kenapa? Karena halaman di depan rumah ini tanahnya jelek banget, bahkan di sini di bawahnya batu-batu, jadinya saya ambilkan tanah dan saya taruh di papan ini. Di sebelah sana ada penutup, cuma penutup biasa. Sebenarnya sangat simpel kalau kita mau menanam makanan untuk kita sendiri, itu sangat mudah. Yang kita butuhkan itu benar-benar nggak mahal, itu tersedia. Seperti papan ini kita bisa dapat mungkin bekas bikin apalah gitu, tetangga atau kita sendiri kan, ya udah satuin seperti itu, dipakai buat menanam. Nah, apalagi jerami padi, kalau di daerah saya ini lumayan susah buat dapetin ya, karena di sini sawahnya cuma tinggal 5 petak. Mungkin kalau di daerah lain yang masih pedesaan banget itu akan lebih mudah buat dapetinnya. Di sini bisa dilihat tanahnya, jeraminya udah mau hancur. Ini ada akar-akarnya, ada pupuk kandang, ada sekam, dan ya di sini juga kita punya tanaman kemangi. Kita punya coral red, nggak tahu sih gimana rasanya, tapi suka aja liatnya. Belum pernah dipanen, ini yang perdana banget nanam sawi kayak gini. Ini perdana, cantik banget tapi ini nih kayaknya ndak pahit ya, kayaknya. Semoga saja nggak pahit.
Nanti kita cicipi satu daunnya. Di sini terlihat banyak jerami daun-daun, saya diamkan saja walaupun kelihatannya berantakan, tapi nggak apa-apa karena di sini kita sebisa mungkin memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah buat baik pemupukan atau apa. Nah, karena di sini ada yang budidaya sayuran di dekat rumah, mereka stok banyak pupuk kandang ayam dan tentunya itu masih benar-benar ya belum matang, masih panas ya pupuk kandangnya. Jadi kita diamkan dulu sebulan di rumah karena air hujan lah, karena sinar matahari di dalam karung, sampai 1 bulan baru saya gunakan tanpa fermentasi. Karena kalau fermentasi kan kita perlunya EM4, molase, tapi saya tidak mau menggunakan itu karena menurut salah satu video yang saya tonton itu tuh kalau molase dan EM4 itu bisa mempengaruhi pH tanah. Jadinya saya berhenti menggunakan itu untuk fermentasi. Oh ya, ini ada batang timun yang lain, saya cuma diamkan batang utama sehingga batang yang tumbuh seperti ini nih kan saya lenyapkan. Dan lagi mungkin cuma satu, tapi biasanya per hari tuh banyak banget yang tumbuh tanaman timun tuh. Timun ini benar-benar mudah buat ditanam secara organik. Jadi buat teman-teman yang mau nanam secara organik itu, buat timun nih benar-benar kalian harus coba ya gimana rasanya punya tanaman sendiri yang kita bisa panen sendiri dan secara organik tanpa ada pestisida atau bahan kimia yang pastinya akan menyehatkan buat kita dan keluarga. Seperti itu teman-teman. Jadinya di sini selain kita bisa refreshing ya, nanam-nanam sendiri selama masih ada waktu luang ya. Saya masih semester 6 sekarang kuliah Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Ya ini jadinya saya merasa nggak butuh liburan keluar, bener-bener di rumah aja terusin tanaman, betah banget. Ini juga ada bakal buahnya lagi walaupun berantakan, yang penting nanam dulu. Nah, ini juga ada batang, selain batang utamanya ya kita buang aja. Saya cuma sisain si batang utamanya sama buahnya. Ini ada lagi di antara batang utamanya, pasti dia tumbuh. Batang utamanya itu lurus, terus ini tumbuh di ketiak daun seperti itu. Banyak banget kalau kita detail merhatiin, ini banyak banget. Dan saya singkirin gunanya itu biar dia fokus ke pembuahannya aja. Kalau udah fokus ke pembuahannya itu buahnya besar dan banyak. Ini ada lagi, walaupun di sini ada buahnya ya tetap saya buang. Kenapa? Ya itu biar nggak mengganggu pertumbuhan buah, baik bunga maupun buah, biar fokus ke sana aja. Di sini halamannya sempit dan tanahnya nggak bagus, tapi itu bukan hambatan buat saya buat bertanam di rumah, karena soal tumbuh atau tidak tumbuh itu hanya bagaimana keinginan, seberapa besar keinginan kita buat bertanam itu sendiri. Kalau kita nggak mau ya lihat sekali gagal ya udah. Padahal sebenarnya mudah banget kita buat bisa menghasilkan tanaman sendiri di rumah. Masih ada nih satu tadi saudaranya udah kita panen, totalnya ada 4 yang udah kita panen. Dan ya sisanya seperti ini, bunga-bunga dan buah-buah kecil. Besok kita akan tanam timun lagi banyak-banyak, soalnya gampang ya kalau tanam timun.
Dan ini juga ada sawi, entah sawi apa ya. Atasnya ini beda dari yang lain, sawi funjen kalau nggak salah, tapi ini beda dari yang lain. Ini batangnya dia berduri, daunnya agak berduri, tidak seperti ini kan, mulus nggak berduri. Ini juga mulus nggak berduri. Ini dua sawi yang berbeda, ini dan ini nih beda jenisnya, beda dari bentuk daun. Ini sepertinya sama dengan yang funjan ini, tapi entah kenapa ini berbulu, daunnya lebar banget, nah segini lebar. Ini ada pagoda, lambat pertumbuhannya, memang seperti itu. Mungkin nanamnya samaan dengan yang ini, tapi pertumbuhannya lambat, banyak yang terkena hama ya, karena kita menanam secara organik. Dan karena kuliah yang sibuk, saya juga tidak begitu sempat memperhatikan ya, sehingga saya korbankan 1-2 tanaman buat dijadikan makanan bagi hama. Sementara yang lainnya selamat, alhamdulillah, dan sebagian lainnya sudah saya bawa ke dosen.